Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Salam dari Kalimantan Tengah. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi kita semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita masih mendengar bahwa begitu banyak orang datang kepada Yesus. Sekali lagi, orang datang kepada Yesus. Apakah orang juga mau datang kepada kita? Kita harus memiliki kualitas-kualitas yang ada dalam diri Yesus. Pengampunan, belas kasih. Dia merangkul semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Dia menyembuhkan banyak orang. Kualitas-kualitas itu yang harus kita miliki agar orang mau datang kepada kita. Pribadi Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kedamaian, bukan sombong. Dia tidak bangga dengan apapun yang dia miliki. Tapi bagi dia datang supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tugas perutusan kita sekali lagi sebagai seorang Kristiani adalah membawa keselamatan dan harapan bagi keluarga kita. Suami harus terus memberi keselamatan bagi istri dan anak-anak. Istri kepada suami dan anak-anak. Orang tua kepada anak-anak. Anak-anak kepada orang tua, dan kita kepada semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita yang hidup di sekitar kita. Kehadiran kita harus menjadi berkat, bukan menjadi kutukan bagi orang lain, bukan menjadi beban bagi orang lain. Ini kualitas yang harus kita miliki dari cara hidup Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh dan dia disembuhkan.
Untuk sampai pada kesembuhan, kita kadang tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh orang lain. Maka butuh kerendahan hati untuk bisa bekerja sama dengan orang lain agar mujizat terjadi. Mari, saya ajak Anda semakin banyak orang untuk berdoa bagi orang-orang sakit. Kita harus berdoa bagi orang-orang sakit, siapapun mereka yang tidak kita ketahui. Maka kita berdoa, Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Biarlah belas kasih dan kerahiman-Mu Tuhan memberikan mereka harapan akan kesembuhan. Kita harus bekerja sama. Kita mengetuk pintu hati Allah bersama-sama, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya mujizat kehidupan detik ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kembali kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka senantiasa Kau berikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam tugas pelayanan mereka. Agar mereka mampu memperhatikan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Biarkanlah mereka terus menjadi terang bagi kami semua masyarakat yang ada di sekitar mereka. Bapa, berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang menderita karena bencana alam. Berikanlah mereka harapan. Ketuklah pintu hati sesama mereka untuk membantu dan menolong mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.